Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa mengerjakan tugas dari mata kuliah Kapita Selecta, yaitu mereview jurnal. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Adapun judul jurnal yang akan saya review pada tugas kali ini yaitu model dinamik transmisi penyakit hepatitis B tanpa kekebalan, ditulis oleh Atik Rumarianti Kartono Sutrisno dari program studi S1 Matematika Departemen Matematika FSM Universitas Diponegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model matematis dalam menghadapi penyebaran hepatitis B. Yang pertama yaitu dirumuskan dinamika hepatitis B penyebaran dengan membagi populasi menjadi 5 kelas, yaitu kelas rentan, terpapar, tertular, pembawa, dan subpopulasi pulih. 2. Menganalisis penyebaran hepatitis B dengan menggunakan nilai bilangan reproduksi dasar. Kemudian yang ketiga, dari hasil penelitian didapatkan angka kesembuhan subpopulasi yang terinfeksi dan karir yang semakin meningkat, dan penurunan jumlah individu yang terjangkit, yang merupakan strategi terbaik untuk menekan laju penyebaran hepatitis B menurun. Nah, sebelumnya ada peneliti yang meneliti tentang hal yang sama, yaitu meneliti tentang penyebaran virus hepatitis B menggunakan model matematika dinamika, yaitu Zhang et al. Mengkonstruksi model matematika dinamika penyebaran penyakit hepatitis B dengan membagi populasi menjadi 5 kelas, yaitu susceptible, exposed, infected, carrier, dan recover, yang menjadi dasar pengembangan model dalam artikel ini. Nah, pengembangan model diawali dengan memodifikasi model dengan penambahan parameter baru, yaitu laju kehilangan kekebalan pada individu pulih sehingga menjadi rentan pada kelas recover, dan laju kematian akibat terinfeksi virus hepatitis B pada kelas infected. Berdasarkan model dinamik ini, kemudian dianalisis tingkat penyebaran virus hepatitis berdasarkan bilangan reproduksi dasar. Perlu teman-teman ketahui bahwa arti dari susceptible adalah rentan, exposed adalah terinfeksi, infected artinya terjangkit, carrier artinya sifat pembawa, dan recover adalah individu yang pulih. Kita lanjut. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam mengkonstruksi model matematika penyakit hepatitis B adalah laju kelahiran sama dengan laju kematian alami, populasi tertutup, yaitu tidak ada proses migrasi pada populasi, dan setiap bayi yang lahir mendapatkan imunisasi hepatitis B. Nah, variabel-variabel yang digunakan dalam pemodelan matematika dinamika penyebaran penyakit hepatitis B ini yaitu proporsi populasi kelas rentan, proporsi populasi kelas terpapar, proporsi populasi kelas terinfeksi, proporsi populasi kelas bawaan, proporsi populasi kelas pulih, dan waktu. Kemudian parameter-parameter yang digunakan yaitu laju kelahiran dan kematian alami, laju kematian individu akibat terinfeksi virus pada kelas infected, proporsi individu yang terlahir dari ibu karir, laju individu expose menjadi individu infected, laju individu pulih dari infeksi, laju penyembuhan individu karir menjadi pulih, laju individu pulih dari infeksi menjadi individu karir, laju kehilangan kekebalan pada individu recover sehingga menjadi rentan, laju penularan virus hepatitis B ke individu rentan, proporsi kelahiran yang gagal diimunisasi,
laju penularan virus hepatitis B karena adanya kontak antara individu karir dengan individu rentan. Adapun kesimpulan dari jurnal penelitian tersebut yaitu hasil analisis tingkat perubahan bilangan reproduksi dasar dapat mendeskripsikan bahwa tingkat penyebaran penyakit hepatitis B meningkat seiring dengan meningkatnya kontak antara individu infected atau individu karir dengan individu rentan, bertambahnya bayi yang gagal diimunisasi, bertambahnya bayi yang terlahir dari ibu karir, bertambahnya individu pulih dari infeksi yang menjadi karir, serta bertambahnya individu recover yang kehilangan kekebalannya. Tingkat penyebaran hepatitis B akan mengecil seiring dengan meningkatnya penyembuhan pada individu infected atau individu karir. Berdasarkan nilai parameter epidemiologisnya, sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya tingkat penyebaran penyakit atau nilai R0, sehingga upaya pencegahan penularan hepatitis B dapat dilakukan dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut, antara lain meningkatkan jumlah pasien yang sembuh dengan meningkatkan terapi pengobatan pada individu terinfeksi, vaksinasi pada bayi yang baru lahir dari ibu karir, memperkecil resiko kegagalan imunisasi. Kelemahan dan kebaruan. Kelemahan, setelah saya mencari tahu dan searching di Google, sampai sejauh ini saya belum mengetahui kelemahan dari jurnal tersebut, karena jurnal ini juga merupakan jurnal yang sudah dikembangkan ternyata. Kemudian kebaruan, setelah saya cari tahu ternyata ada beberapa jurnal penelitian yang meneliti tentang penularan hepatitis B menggunakan adsorpsi, kontrol optimal, dan beberapa model lainnya. Kemudian lanjut catatan satu paragraf. Nah, jadi hepatitis B ini menempati posisi pertama dari segi jumlah dan penyebarannya. Hepatitis B menular melalui darah dan cairan tubuh yang terkontaminasi virus. Transmisi virus hepatitis B antara lain melalui perinatal, yaitu transmisi dari ibu ke anaknya, transmisi dari individu yang mempunyai virus hepatitis B ke individu lain, dan melalui suntik atau transfusi. Pencegahan transmisi ini dilakukan dengan menghindari faktor resiko maupun dengan program imunisasi pada bayi atau vaksinasi. Virus hepatitis B menyerang siapa saja yang mempunyai kekebalan tubuh lemah dan dapat menyebabkan kematian. Mungkin sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.